Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi, NIM 18043019. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi dalam bisnis global. Yang pertama, pertumbuhan sistem informasi internasional. Yang pertama yaitu mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Arsitektur sistem informasi internasional ini biasanya terdiri atas sistem informasi dasar yang diperlukan oleh organisasi untuk mengordinasikan perdagangan di seluruh dunia dan aktivitas-aktivitas lainnya. Ada strategi dasar yang perlu kita ikuti untuk membuat sebuah sistem internasional, yaitu dengan cara memahami lingkungan global di mana perusahaan kita itu beroperasi. Yang kedua, pergerakan dan tantangan bisnis. Pergerakan bisnis ini merupakan suatu kekuatan dalam lingkungan yang harus direspon perusahaan dan yang mempengaruhi arah geraknya perusahaan. Penggerak bisnis global dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor budaya umum dan faktor bisnis khusus. Faktor budaya umum ini terdiri dari komunitas global dan teknologi transportasi, perkembangan budaya global, munculnya norma sosial global, stabilitas politik, dan dasar pengetahuan global. Sedangkan untuk faktor bisnis khusus terdiri dari pasar global, produksi dan operasi global, koordinasi global, tenaga kerja global, dan skala ekonomi global. Tantangan bisnis. Dalam tingkat budaya, tantangan bisnis itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama partikularisme, yang kedua aliran data lintas batas. Partikularisme ini merupakan suatu penilaian dan tindakan yang berdasarkan pemikiran yang sempit, atau hanya berdasarkan kepada karakteristik pribadi dalam bentuk apapun, seperti agama, kebangsaan, etnis, regionalisme, posisi geopolitik, yang mana menolak konsep dasar dari suatu kultur global bersama dan menolak dimasukinya pasar domestik oleh barang dan jasa asing. Sedangkan untuk aliran data lintas batas merupakan suatu perpindahan informasi yang melewati batas internasional dalam bentuk apapun. Ada beberapa tantangan dan hambatan terhadap sistem bisnis global, baik itu dari sisi global maupun dari sisi khusus. Yang pertama dari sisi global, terdiri dari partikularisme budaya, yang kedua ekspektasi sosial, yang ketiga undang-undang politik. Sedangkan dari sisi khusus, yang pertama yaitu standar, yang kedua keandalan, yang ketiga kecepatan, yang keempat personel. Yang kedua, mengelola sistem informasi internasional. Ada 3 isu yang dihadapi oleh perusahaan dalam meraih posisi global. Yang pertama yaitu memilih strategi, yang kedua mengatur bisnis, yang ketiga mengelola wilayah manajemen sistem. Ada 4 strategi global utama yang menjadi basis struktur organisasi perusahaan global. Yang pertama eksportir domestik, yang kedua multinasional, yang ketiga pewaralaba, yang keempat lintas negara. Yang pertama eksportir domestik. Ini merupakan suatu aktivitas perusahaan di mana negara asal perusahaan itu tersebut berasal. Sedangkan untuk multinasional ini lebih kepada memusatkan manajemen keuangan dan pengendalian di luar negara asal, sementara melakukan desentralisasi dalam operasi produksi, penjualan, dan pemasaran kepada unit-unit di negara-negara lain. Yang ketiga, pewaralaba. Ini merupakan penggabungan yang menarik dari hal-hal yang baru dan hal-hal yang lama. Yang keempat, lintas negara. Lintas negara ini merupakan semua aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah diatur dari
perspektif global tanpa memandang batas-batas nasional, mengoptimalkan sumber dari pasokan dan permintaan dimanapun keduanya muncul, dan memanfaatkan kesempatan dari keunggulan kompetitif lokal. Selanjutnya, sistem global untuk menyesuaikan strategi. Sistem merupakan berbagai aktivitas yang dilibatkan dalam pembuatan dan operasi sistem informasi, konsepsi dan keselarasan dengan rencana bisnis strategi, pengembangan sistem, serta aktivitas yang dilakukan terus-menerus dan pemeliharaan. Ada 4 jenis konfigurasi sistem. Yang pertama, sistem tersentralisasi. Yang kedua, sistem terduplikasi. Yang ketiga, sistem terdesentralisasi. Yang keempat, sistem jaringan. Yang pertama, sistem tersentralisasi, yang mana ini merupakan suatu sistem di mana pengembangan dan operasinya itu sepenuhnya berlangsung di tempat asalnya itu. Sedangkan untuk sistem terduplikasi merupakan suatu sistem di mana proses pengembangannya dilaksanakan di tempat asalnya, tetapi untuk operasinya ditangani oleh unit-unit independen di lokasi luar negeri. Yang ketiga, sistem terdesentralisasi. Merupakan sistem di mana masing-masing unit luar negeri merancang solusi dan sistem yang unik untuk masing-masingnya. Yang keempat, sistem jaringan. Merupakan suatu sistem yang pengembangan dan operasinya berlangsung secara terintegrasi dan terkoordinasi pada seluruh unitnya. Selanjutnya, menata ulang bisnis. Untuk mengembangkan sebuah perusahaan global dan struktur pendukung sistem informasi, perusahaan itu perlu mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, menata ulang aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Yang kedua, mengembangkan dan mengoperasikan unit-unit sistem pada tingkat aktivitas perusahaan regional, nasional, dan internasional. Yang ketiga, mendirikan kantor tunggal di kantor pusat dunia yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional, posisi direktur informasi. Banyak perusahaan yang berhasil dalam merancangkan struktur sistem organisasi dengan menggunakan prinsip-prinsip ini. Sehingga keberhasilan dari perusahaan-perusahaan itu tidak hanya tergantung pada aktivitas organisasi yang tepat, tetapi juga bahan utama yang tepat. Tim manajemen yang mampu memahami risiko dan manfaat dari sistem internasional dan dapat merancang strategi untuk mengatasi risiko tersebut. Yang ketiga, mengelola sistem global. Ada beberapa tantangan bagi manajemen dalam mengembangkan sistem global. Yang pertama, menyepakati kebutuhan pengguna yang sama. Yang kedua, memperkenalkan perubahan dalam proses bisnis. Yang ketiga, mengordinasikan pengembangan dari aplikasi. Yang keempat, mengordinasikan perilisan perangkat lunak. Yang kelima, mendorong para pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Core system atau sistem inti. Ini merupakan suatu sistem yang mendukung fungsi-fungsi yang benar-benar penting bagi organisasi. Ada 4 langkah yang digunakan dalam core system atau sistem inti. Yang pertama, mendefinisikan proses bisnis inti. Yang kedua, identifikasi sistem inti dalam koordinat yang terpusat. Yang ketiga, memilih pendekatan. Yang keempat, manfaat. Yang pertama, mendefinisikan proses bisnis inti. Cara untuk mendefinisikan proses bisnis inti ini yaitu dengan melakukan analisis proses bisnis. Yang kedua, identifikasi sistem inti untuk koordinat terpusat. Dengan mengidentifikasi proses bisnis inti yang penting, kita akan dapat melihat kesempatan untuk menggunakan sistem lintas negara. Yang ketiga, memilih pendekatan. Cara yang digunakan untuk memilih pendekatan ini yaitu hindari pendekatan yang bersifat gradual. Karena ini pasti tidak akan berhasil karena tidak adanya visibilitas, adanya oposisi dari semua pihak yang akan merugikan akibat dilakukannya pengembangan lintas negara, dan tidak adanya kekuatan untuk meyakinkan pihak manajemen senior bahwa manfaat dari sistem lintas sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuknya. Yang keempat, manfaat.
Salah satu situasi terburuk yang harus dihindari adalah yaitu menciptakan sistem global yang hanya demi menciptakan sistem global itu saja. Dari awal sangatlah penting untuk manajemen senior di kantor pusat itu dan para manajer divisi luar negeri memahami dengan baik manfaat apa saja yang akan diperoleh perusahaan itu dan untuk unit-unitnya. Yang selanjutnya, solusi manajemen. Yang pertama, membawa perubahan ke dalam proses bisnis legitimasi, yang mana merupakan sejauh mana wewenang yang diterima berdasarkan kompetisi, visi, atau kualitas lainnya. Pemilihan strategi perubahan yang mungkin yang telah didefinisikan sebagai evolusioner, tetapi dengan visi dapat membantu pihak lain bahwa perubahan tersebut sangat dapat dilakukan bahkan diinginkan. Yang kedua, mengordinasikan pengembang aplikasi. Yang ketiga, mengordinasikan perilisan perangkat lunak. Yang keempat, mendorong penggunaan lokal untuk mendukung sistem global. Yang keempat, isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Tantangan yang utamanya yaitu menemukan cara untuk menstandarkan plafon komputasi global ketika terdapat banyak variasi dari unit operasi yang satu ke unit operasi yang lainnya, dan dari satu negara ke negara lainnya. Sedangkan tantangan utama lainnya yaitu menemukan aplikasi perangkat lunak khusus yang ramah pengguna dan dapat meningkatkan produktivitas tim kerja internasional. Tantangan teknologi sistem global. Ada 3 tantangan teknologi sistem global. Yang pertama, platform komputasi dan integrasi sistem, yang mana tujuannya itu untuk mengembangkan sistem global, terdistribusi dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang melintasi batas-batas antar negara. Yang kedua, konektivitas. Permasalahan yang terjadi biasanya berupa kualitas jasa, keamanan, biaya, manajemen jaringan, lambat dalam penginstalan, kualitas yang buruk dalam jasa internasional, keterbatasan yang disebabkan oleh peraturan dan kapasitas jaringan. Yang ketiga, penempatan perangkat lunak. Keterbatasannya harus menyediakan software dalam berbagai bahasa dan tampilan sehingga mudah dipahami oleh para penggunanya. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.